Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, saya menemukan berita 23 pastor baru ditahbiskan menjadi pastor di Korea Selatan. 23 orang, hampir 2 lusin. Itu jumlah yang sangat banyak. Memang bukan dari satu kelompok, bukan dari satu kongregasi, tetapi bagaimanapun kalau ada sekali waktu bersamaan 23 orang pastor baru, itu jumlah yang sangat besar. Maka itu bisa menjadi indikator Korea Selatan sedang mekar-mekarnya. Oke, di mana itu terjadi? Di Katedral Myeongdong, di Keuskupan Agung Seoul di Korea Selatan. Ditahbiskan pada hari Jumat akhir Januari kemarin oleh Uskup Agung Peter Chongson. Dan hadir juga bersama dia kardinal, yang mana juga memang di Keuskupan Agung Seoul ada seorang kardinal dikatakan. Nah, 23 orang. Tanggal 5 ini, Februari, ditahbiskan 3 orang pastor di Ordo Capuchin. Dan tahun lalu, kami ditahbiskan 3 orang menjadi pastor. Artinya, kalau kita buat rataan 3 orang per tahun dan yang di Seoul ini 23, berarti butuh 8 tahun untuk bisa mengumpulkan imam sebanyak itu. Butuh proses 8 tahun yang tentu sudah dimulai dari belasan tahun sebelumnya. Oke, untuk mendapatkan satu angkatan sekurang-kurangnya dibutuhkan 10 tahun proses pendidikan untuk itu. Kita sudah pernah bahas proses pendidikan menjadi pastor, memakan waktu sekurang-kurangnya 8, 10, ada juga yang lebih. Kalau mulai dari seminar menengah, saya butuh 14 tahun untuk menjadi pastor. Keuskupan Agung Seoul, dikatakan di sana ada 966 pastor. Banyak sekali. Sudah termasuk di dalamnya, artinya seorang kardinal juga pastor sebelumnya, tapi kemudian karena tugas dan jabatan disebut kardinal, uskup juga pastor lah kita sebut. Maka dari antara 966 ini, ada 1 kardinal, 1 uskup agung, 3 uskup dengan peran lain, dan 5 pastor dengan gelar Monsignor karena fakultas tertentu, karena peran-peran tertentu. Nah, dari 23 pastor yang ditahbiskan ini, ada 3 itu pastor yang berasal dari kongregasi diosesan yang khusus untuk bermisi ke Amerika Latin. Nah, menjadi sebuah refleksi dikatakan bahwa gereja Korea, Keuskupan Seoul terutama, bukan lagi gereja yang menerima, yang menyambut, tetapi gereja yang memberi. Mereka sudah sanggup memberi tenaga untuk gereja universal. Nah, saya pikir ini berkaitan dengan panggilan di dalam gereja. Sangat pantas, layak saya pikir gereja di Indonesia sanggup juga memberi, dan itu memang sudah terjadi. Jumlah misionaris dari luar sudah menurun di Capuchin Medan sendiri. Sekarang tidak ada lagi misionaris dari luar negeri, telah meninggal dunia, requiescant in pace, dan malah sudah waktunya untuk dibawa, diutus ke tempat lain, ke Vietnam, ke Selandia Baru, ke negara-negara lain yang memungkinkan, yang bisa menerima. Sudah waktunya. Dan kita tahu juga dari daerah timur sana, dari Nusa Tenggara, banyak misionaris yang menjadi pastor, menjadi suster di mana-mana di belahan bumi ini. Maka saya pikir itu tanda-tanda dari gereja yang tidak lagi hanya menyambut, tetapi the church that gives, gereja yang memberi. Nah, saya pikir harus tetap digalakkan panggilan. Kalau kita ingin menuntut, ya sangat wajar saya pikir. Kita pun ingin ada imam-imam kita yang memang membantu kita, membina hidup rohani. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya ialah dengan menambah jumlah imam. Karena ini ilmu probabilitas. Semakin banyak imam, semakin besar kemungkinan ada imam yang berkualitas. Oke, kita bicara kualitas ini bukan soal menyangkut imamatnya, karena imamat dalam dirinya sebagai sakramen tidak ada persoalan, tetapi personnya. Nah, kadang kita menuntut pastor ini harus begini, harus begitu. Saya pikir tuntutan ini wajar,
Kita sebagai umat menginginkan yang terbaik untuk gereja, untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin merepresentasikan gereja kita kepada orang lain dengan sosok yang menurut kita tidak tepat. Kita ingin gereja kita tampil menunjukkan Kristus yang hadir itu secara baik, kan begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Toh personalianya harus ditambah supaya kemungkinan muncul imam yang bisa membantu kita secara manusiawi, katakanlah SDM-nya sesuai standar atau permintaan umum banyak orang, lebih mungkin terjadi. Permintaan itu lebih gampang terwujud kalau lebih banyak imamnya. Oke? Sekali lagi, ini bukan soal imamat, priesthood, bukan tentang imamat itu sendiri, tetapi terkait orangnya yang memang harus terus dibenahi, saya pikir. Dan kita mengoptimalkan yang ada, tetapi toh kita harus memaksimalkan jumlahnya juga. Sejauh mungkin kita tambah kemungkinan yang mau menjadi pastor. Maka saya pikir ya ini kerjasama semua pihak. Bukan bisa hanya menuntut imam yang sudah ada, tetapi di generasi selanjutnya harus juga dipersiapkan imam yang mau jadi imam itu. Begitu ya. Bukan diantar oleh perasaan gagal sehingga menjadi pastor, tetapi memang intensional mau menjadi imam, sehingga memang dia membentuk diri di sana menjadi imam yang baik. Dan kita senang melihatnya. Tanpa bermaksud mengatakan kita menolak imam yang menurut kita belum memenuhi keinginan umat. Dan memang keinginan umat bukanlah kriteria umum, tetapi harus dikatakan bonum commune bisa menjadi standar bahwa ada ciri-ciri yang diharapkan umat yang kiranya dipenuhi, yang kiranya bisa ditunjukkan oleh seorang imam. Nah, manakala itu sulit, kita tambah personalianya supaya ada yang sanggup untuk memenuhi kriteria itu. Nah, saya pikir maka orang tua, mengajak anaknya, keponakannya, cucunya untuk mau. Dan ada yang takut kehilangan. Justru dengan menjadi pastor, saya pikir tidak akan kita kehilangan, karena dia tidak punya karena dia punya lebih banyak waktu untuk dengan keluarga intinya. Tentu dia punya pekerjaan sebagai imam dan dia hidupi itu, tetapi keluarganya tidak ada keluarga baru yang diikatnya. Keluarga inti menjadi tempat dia untuk bercerita, untuk mencari cerita-cerita atau membagikan keinginannya, cerita-ceritanya, selain juga di komunitasnya dan di mana dia berada. Tapi tidak akan hilang keluarga inti dari mana dia berasal. Maka informasi ringkas yang mudah-mudahan memberi inspirasi, dan pace bene.